Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pemrograman Web 2 Universitas Mercu Buana. Di sini kami ingin mempresentasikan karya kami, yaitu sebuah website yang dimana website ini guna untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah pemrograman Web 2. Sebelum kami lebih jauh untuk menjelaskan website kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya adalah Bambang Subroto dan rekan saya. Dengan Fajrun Nadif. Nah, website kami ini bertemakan sensus penduduk yang kami beri nama sensus penduduk. Nah, untuk sensus penduduk adalah sebuah platform aplikasi website pendataan penduduk yang dapat diakses oleh semua platform, salah satunya adalah desktop. Pada kali ini, kami membuat aplikasi eSensus memiliki tujuan, yaitu mengurangi permasalahan banyak data penduduk yang hilang atau pengurangan redundansi data yang diakibatkan karena proses pendataan penduduk yang menggunakan metode konvensional. Nah, untuk fitur eSensus penduduk ini ada 4. Yang pertama adalah geolokasi. Geolokasi ini dibuat agar mempermudah untuk mencari tempat tinggal kartu keluarga yang akan kita cari. Selanjutnya adalah fitur penduduk. Untuk fitur penduduk ini digunakan untuk melihat, menambahkan, mengubah, menghapus data penduduk dalam data kakak, data kelahiran, dan data kematian. Selanjutnya ada migrasi. Nah, fitur migrasi ini digunakan untuk melihat, menambah, mengubah, menghapus data pendatang, dan data pindah. Dan terakhir ada laporan. Di fitur laporan ini merupakan suatu wadah berbagai macam laporan, dimulai dari laporan daftar penduduk, KK, kelahiran, kematian, pendatang, pindah, dan semuanya ini bisa di-download dengan format PDF dan Excel. Nah, untuk instalasi dan konfigurasi ini, yang pertama ada software pendukung. Software pendukung ini ada SAM dan Visual Studio Code. Nah, untuk teknologi dan bahasa pemrograman yang kita pakai, yang pertama ada Framework CI3, JavaScript, MySQL, Bootstrap, jQuery, HTML, Ajax, dan PHP. Nah, untuk demo aplikasinya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fajrul. Silakan. Oke, saya izin share screen. Oke. Jadi yang pertama muncul di sistem sensus penduduk yaitu halaman login, karena di dalam kodenya secara default ketika user belum login itu pasti diarahkan ke tempat login terlebih dahulu. Setelah itu kita akan login. Admin. 1, 2, 3. Setelah login kita berhasil, di sini kita akan diarahkan langsung ke halaman dashboard, yang dimana di dashboard itu terdapat yaitu total penduduk, statistik atau total dari data yang ada di database, yaitu total penduduk yang ada sebagai by nick atau sesuai dengan nick masing-masing. Jadi total nick yang ada di dalam database itu ada 101 penduduk. Ini untuk tabel laki-laki ini diambil dari data database dari klasifikasi berjenis kelamin laki-laki. Di sini ada tabel perempuan seperti yang laki-laki, klasifikasinya adalah perempuan, dan ini adalah total keluarga yang dimana diambil dari data kakak, yang dimana kakak itu terdapat beberapa nick yang ada di dalamnya, yaitu ada kepala keluarga, istri, anak 1, anak 2, anak 3, jadi seperti itu. Terus ini ada di bawah ada sebuah chart, yang dimana chart ini bisa kita pilih laporan migrasi atau laporan kelahiran atau kematian. Jadi bisa kita lihat grafiknya naik apa turun di bulan ini atau di tahun ini. Yang di samping ini sebuah grafik P di sini
dia menampilkan data yang dimana data karakteristik penduduk atau status penduduk, atau bisa disebut juga pekerjaan apa aja yang diambil oleh penduduk kita. Setelah itu di sini ada beberapa fitur, yaitu fitur dashboard, geolokasi, penduduk, migrasi, dan laporan. Yang pertama yang paling penting adalah fitur data penduduk. Yang dimana data penduduk ini menampung seluruh NIK dari data penduduk yang ada. Ya, di sini kita bisa menambah data, memasukkan NIK. Di sini terdapat validasi form yang dimana angka NIK itu harus 16 digit, tidak boleh cuma 1 atau 2, 3 ya. Jadi harus 16. Terus nama, contohnya Rembonbon, alamat Jakarta, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, dan status belum kawin. Nah, terus kita akan menyimpannya. Jadi setelah udah diisi semua, hanya form validasi dengan Ajax yang dapat validasi sebagai NIK, dikarenakan NIK itu harus 16 digit ya. Jadi kita simpan, data berhasil tersimpan, kita reload. Nah, jadi data akan tersimpan di dalam database dan akan ditampilkan di dalam tabel penduduk seperti ini. Ya, di sini ada NIK, nama, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan. Untuk menghapus data tinggal kita checklist satu atau di checklist semua juga bisa kalau mau membersihkan. Pengubahan data juga ada fitur untuk update data di sini ya, seperti input data tapi dengan membawa ID-nya, terus auto complete semua, tinggal apa yang mau kita edit atau kita update. Oke. Setelah itu yang penting juga adalah data kakak. Di sini di fitur ini pendataan kakak di sini ketika kita menambah data kita hanya dapat menginput nomor kakak aja. Nah, hanya bisa menginput nomor kakak. Kepala keluarga tidak bisa diinput tapi bisa dicari dari data penduduk. Ya. Ketika kepala keluarga atau NIK seseorang itu udah terdaftar di kakak lain, maka form validation akan menampilkan error seperti ini. NIK telah terdaftar di kakak yang lain. Jadi kita tidak bisa memasukkan nama Jumadi di dalam kakak ini. Kita cari namanya apa tadi? Tun. Lupa sih siapa namanya. Kepala keluarga. Ini sudah terdaftar di kakak yang lain. Siapa lagi namanya? Oh, ini kepala keluarga. Contohnya kita hapus salah satu biar bisa input. Bentar. Kita copy, kita hapus datanya satu, kita tambahkan nomor kakak,
Awaludin anak Ali Bongo. Simpan akan memunculkan error. Untuk di fitur anak ini kita bisa menambahkan beberapa anak. Contohnya kita bisa checklist kakak ini memiliki 5 anak, berarti bisa checklist banyak anak. Punya 6 anak juga bisa di checklist. Oke. Ini untuk penambahan. Untuk error ini dikarenakan nick yang ada di dalam Awaludin Eskom ini sudah terdaftar di dalam kakak yang lain, jadi tidak bisa untuk ditambahkan, dan istrinya juga sudah terdaftar di kakak yang lain, maka tidak bisa juga untuk ditambahkan kakak baru seperti itu. Untuk anaknya ada beberapa juga yang sudah masuk ke dalam kakak lain, kecuali Ali yang telah kita tambahkan yang tadi ya. Dan di dalam fitur kakak juga sistem juga mengklasifikasikan bahwasanya yang sudah kawin atau yang belum kawin itu siapa. Jadi yang otomatis yang udah kawin itu akan terfilter di sini. Oh, mereka yang sudah menikah. Dan yang istri juga mereka yang sudah menikah. Jadi ketika kita mencari namanya Ali Bonbon tadi yang kita masukkan, baru kita masukkan dan statusnya belum menikah, maka di situ dia terbaca sebagai anak. Jadi seperti itu. Terus untuk melihat anak dari pasangan tersebut, kita bisa buka bawahnya. Nah, data anak ada di bawahnya. Nah, jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga ada di bawahnya. Untuk penghapusan data juga seperti biasa, dicentang terlebih dahulu, baru dihapus atau juga bisa diupdate. Untuk data kelahiran dan data kematian itu pendataan seperti perut pada umumnya, ya. Itu ini akan dimasukkan ke dalam kakak juga. Jadi seumpama Puri, dia anak laki-laki, tempat lahir Pirang, Desember, Puri, nama ibu Hayati, dimasukkan ke dalam nomor kakak. Nah, ketika kita checklist, kita bisa merubah dan menghapusnya. Fitur kematian yaitu pendataan warga yang dimana dia telah meninggal. Nah, di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel NIK, atas nama siapa, tanggal berapa, tempat meninggalnya di mana, dan penyebabnya itu apa. Oke. Selanjutnya di sini juga ada fitur geolokasi. Fitur ini mungkin fitur yang paling mudah, yang untuk memudahkan para aparat desa untuk melakukan sensus penduduk di desanya masing-masing. Dikarenakan ketika kita mencari rumah orang yang kita cari, kita tinggal menekan salah satu poin yang ada di sini. Nah, itu rumah siapa, kepala keluarganya siapa, istrinya siapa. Ya. Nah, kepala keluarganya siapa, istrinya siapa, anaknya siapa. Jadi seperti itu. Ini paling memudahkan. Jadi untuk penambahan data, ya kita X dulu sini. Sorry. Jadi untuk penambahan data, langkah yang pertama kita akan memilih kakak yang belum terdapat di map, ya.
kakak yang belum terpoin di dalam rumah masing-masing. Nah, ketika kakak itu sudah terdaftar di dalam map, maka tidak bisa ditambah, hanya bisa diubah. Nah, seperti biasa, pengubahan data, update data kita ketika kita ulangi lagi ya. Ketika kita menekan kakak terus kita ubah, di sini kita disediakan bukan form isian, tapi yang dimana kita hanya menggeser poin tersebut ke rumah yang lain. Nah, terus disimpan. Nah, sama ketika penambahan penambahan data berarti otomatis sistem akan menambah satu poin baru, yang dimana poin baru punya atribut kakak dari kepala keluarga yang mau kita masukkan. Jadi ketika kita tekan tambah dengan kakak tersebut, maka kita akan disediain pointer baru dan kita arahkan ke rumahnya. Setelah itu setelah sampai rumahnya kita akan update poinnya dan poinnya akan tersimpan di sini ya, seperti ini. Nah, setelah itu akan muncul di sininya ketika kita menekan poinnya, maka tabel ini akan merefresh dengan sendirinya dan di situ akan memunculkan kepala keluarga siapa, istri siapa, dan anak pertama itu siapa. Seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada fitur migrasi, di mana dengan fitur ini kita bisa memantau migrasi seseorang atau migrasi warga dari desa ke desa lain, ya, yaitu di sini ada inputan NIK. NIK ini diambil dari data penduduk aktif dari dalam desa, ya. Jadi tidak bisa diisikan secara langsung. Ketika kita milih NIK-nya Ali Bom, maka di sini nama secara otomatis akan ikut masuk. Dan tanggal pindah di sini, dia pindahnya kapan, alamat asalnya kemana, dan alasan pindahnya kenapa. Seperti itu. Terus selanjutnya fitur pindah. Ya. Di fitur pindah ini yaitu seperti fitur pendatang. Jadi dia akan diinputkan sebagai penduduk seperti tadi, ya, fiturnya sama. Dia pengen tanggal pindahnya kapan dan tujuan pindahnya itu kemana. Jadi hampir sama mirip dari data pendatang dan data pindah. Selanjutnya di sini ada laporan. Itu fitur laporan yang dimana di sini kita bisa mencetak laporan. Contohnya daftar penduduk. Laporan daftar penduduk, ketika kita pilih dulu formnya daftar penduduk, kita klik cetak laporan, maka dia di sini akan langsung mendownload laporan data penduduk, ya, berbentuk PDF. Jadi langsung dia mendownload. Yang kedua, ini ada fitur daftar cetak laporan Excel, yang dimana di sini kita bisa download laporan berbentuk secara Excel seperti itu. Ketika kita cetak, maka dia akan diarahkan ke halaman baru, tapi dia akan mendownload sebuah file baru yang dimana nama filenya adalah laporan kakak yang berbentuk Excel seperti itu. Terima kasih. Boleh dilanjut, Bambang. Ya, baik. Itu tadi adalah presentasi dan demo aplikasi dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.